Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suherlan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang struktur morfologi bunga dan biji pada tanaman pepaya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, tanaman pepaya itu seperti apa. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang struktur morfologi bunga pada pepaya. Nah, di samping ini ada sebuah gambar ya bunga pepaya pada pohonnya. Nah, bunga pepaya ini termasuk bunga majemuk ya yang tersusun pada sebuah tangkai atau poros bunga. Nah, untuk kelompok bunga majemuk ini disebut juga inflorescensia atau yang duduk pada ketiak daun. Perlu diketahui juga ya, untuk tanaman pepaya ini memiliki 3 jenis bunga. Nah, yang pertama ada bunga jantan, yang kedua bunga betina, dan yang terakhir adalah bunga sempurna. Nah, yang pertama adalah bunga jantan. Di sini ada gambar ya yang menunjukkan bunga jantan. Nah, bunga jantan ini adalah bunga yang hanya memiliki benang sari saja. Kemudian untuk bunga jantan ini bentuknya itu seperti tabung ramping dan memiliki 5 helai corolla atau disebut mahkota bunga. Kemudian memiliki 10 stamen atau benang sari yang tersusun menjadi 2 lapis dan melekat pada leher tabung. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini adalah gambar bagian-bagian bunga pepaya. Nah, di sini ada gambar yang di atas dan di bawah. Nah, sebenarnya gambar yang di atas itu adalah gambar bunga betina dan yang di bawah adalah bunga jantan. Nah, untuk nomor 1 itu disebutnya mahkota, nomor 2 itu disebut putik, nomor 3 disebut bakal buah, nomor 4 disebut dasar bunga, dan yang terakhir nomor 5 itu adalah benang sari. Nah, yang kedua adalah bunga betina. Nah, bunga betina ini adalah bunga yang hanya memiliki putik saja. Nah, bunga betina ini memiliki bakal buah yang bentuknya itu bulat, sehingga akan menghasilkan buah yang bentuknya bulat juga. Nah, jenis bunga ini memiliki 5 buah pistilum atau disebut putik. Adanya putik ini ya itu membentuk alur atau garis pada buah. Nah, agar dapat berbuah, untuk bunga betina ini sangatlah tergantung pada bunga jantan atau bunga sempurna lainnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu bunga sempurna. Nah, di sini ada sebuah contoh foto gambar bunga sempurna. Nah, untuk bunga sempurna ini adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Nah, pada bunga sempurna ini untuk penyerbukannya itu dapat terjadi sewaktu bunga ini menjelang mekar, yaitu dengan penyerbukan sendiri atau disebut selfie. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bagian-bagian atau struktur bunga sempurna. Nah, untuk nomor 1 itu namanya adalah mahkota bunga. Nah, untuk yang nomor 2 itu disebutnya kepala putih, dan yang nomor 3 itu kotak sari, dan yang terakhir nomor 4 itu adalah oparium. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan membahas struktur morfologi biji pepaya. Nah, satu buah pepaya yang matang itu terdapat biji pepaya hingga mencapai 600 biji ya. Itu warnanya warna kehitam-hitaman. Nah, untuk biji pepaya ini itu dilapisi oleh kulit ari ya yang berwarna transparan. Nah, itu yang sifatnya itu seperti agar ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah bagian-bagian pada biji pepaya. Nah, di sini ada sebuah gambar biji pepaya ya. Nah, untuk yang A itu yang berwarna kuning, nah itunya namanya itu plumula, dan yang B itu adalah testa. Nah, menurut Yatim pada tahun 2007, struktur morfologi biji pepaya yang tergolong tumbuh dikotil itu terdiri dari testa. Testa ini adalah epidermis luar yang menjadi pelindung biji pada plumula.
Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini adalah struktur anatomi biji pepaya. Nah, di sini ada sebuah biji pepaya ya yang sudah dibelah. Nah, itu yang ditunjukkan oleh A itu namanya embrio yang terdapat di tengah. Kemudian untuk B itu adalah testa, kemudian yang tegmen atau epidermis dalam, dan yang D adalah endosderm atau cadangan makanan. Nah, endosderm ini terdiri dari sel-sel berdinding tipis dengan minyak yang berlimpah dan aleuron. Itu menurut Fischer pada tahun 1980. Nah, kemudian untuk kandungan senyawa pada biji pepaya ini ya, biji pepaya ini memiliki kandungan senyawa metabolit primer sekunder. Nah, senyawa metabolit ini adalah produk senyawa yang berasal dari hasil metabolisme di dalam biji. Nah, kemudian untuk senyawa metabolit primer pada biji pepaya ini, yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini digunakan sebagai sumber energi bagi biji yang dibutuhkan untuk pembelahan, kemudian perkecambahan dan pemanjangan sel untuk membentuk dinding sel baru. Nah, yang selanjutnya yaitu lemak. Nah, lemak ini dimanfaatkan yaitu sebagai makanan cadangan dan sumber energi bagi tanaman. Kemudian ada air dan protein. Nah, ini digunakannya sebagai pembentuk protoplasma pada permulaan pertumbuhan tanaman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang struktur morfologi bunga dan biji pepaya. Eh, Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.